Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah bersama saya Willem. Dan kali ini kita punya topik yang menarik sekali untuk dibahas berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita juga ingin melihat apa sih peranan Tahta Suci Vatikan dalam kemerdekaan Republik Indonesia, ada atau tidak ya? Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita buka podcast peziarah kita ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, sebelum kita melanjutkan konten kita kali ini, kami mengingatkan kembali untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik ya. Dan jangan lupa pula menghidupkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman juga bisa mengikuti terus konten-konten dari YouTube Peziarah Katolik. Nah, mari kita kembali pada topik kita hari ini. Apa ya peran Tahta Suci Vatikan dalam kemerdekaan Republik Indonesia? Ada atau enggak ya? Dan kalau ada seperti apa? Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita ingat bahwa 75 tahun lalu Republik Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya oleh kedua bapak proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Dan itu artinya Republik Indonesia telah berdiri menjadi sebuah negara yang berdaulat, negara yang independen, negara yang merdeka. Dan yang perlu kita ingat, kemerdekaan itu tidak begitu saja terjadi karena Indonesia masih harus memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan itu, baik dengan sebuah perjuangan fisik atau berbagai perjuangan diplomatik. Nah, lalu apa peranan Tahta Suci Vatikan? Ada atau tidak? Nah, setelah 17 Agustus ini, 2 tahun setelahnya kira-kira, Paus Pius ke-12 mengutus seorang delegatus apostolik untuk datang ke Indonesia, yaitu Monsignor Jose Marie Joseph Hubert Gileng de Jong de Ardoa. Ya, namanya cukup rumit ya. Kita panggil saja Monsignor de Ardoa. Monsignor de Ardoa ini ditunjuk Paus Pius ke-12 tanggal 6 Juli tahun 1947, dan beliau kemudian tiba di Indonesia, tiba di Batavia waktu itu, sekarang Jakarta, pada tanggal 27 Juli 1947 menggunakan pesawat terbang. Cukup lama ya, tetapi wajar ketika itu perjalanan memang tidak semudah sekarang. Nah, ketika beliau tiba dan kehadiran beliau sebagai delegatus apostolik ini ternyata juga sebagai buah dari surat-surat para vikaris di Indonesia. Artinya para uskup atau vikaris apostolik di Indonesia yang mengirimkan surat kepada Tahta Suci Vatikan agar Tahta Suci mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan kemudian tentu juga kedaulatannya. Nah, sebagai sebuah jawaban ya hadirlah delegatus apostolik ini di Batavia tanggal 27 Juli 1947. Nah, ini artinya Tahta Suci Vatikan telah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pengakuan ini ternyata cukup penting ya teman-teman. Pertama, karena Tahta Suci Vatikan menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kan pengakuan aja, tidak ada bantuan lain. Nah, kita perlu memahami bahwa dalam konteks hukum internasional atau hubungan internasional juga, pengakuan kedaulatan sebuah negara, pengakuan kemerdekaan sebuah negara oleh negara lain itu menjadi sangat penting. Karena menjadi salah satu unsur penting dari syarat sahnya sebuah negara, selain adanya wilayah, pemerintahan, dan rakyat. Nah,
Pengakuan dari negara lain juga menunjukkan bahwa negara ini memang diakui sebagai sebuah negara. Dan itulah pentingnya pengakuan Tahta Suci Vatikan yang menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, Tahta Suci Vatikan menjadi negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa ya ini harus ditekankan? Karena kita perlu ingat pada saat itu Indonesia masih memiliki perselisihan dengan Kerajaan Belanda yang memang tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Artinya, tentu sangat mengejutkan ada sebuah negara di Eropa yang ternyata mengakui kemerdekaan Indonesia, sedangkan Indonesia saat itu sedang berselisih dengan negara lain di Eropa. Tentu saja ini menjadi catatan penting dalam, konteks hukum dan hubungan internasional, dalam konteks masyarakat internasional. Nah, eee yang perlu dicatat juga, tentu saja Tahta Suci Vatikan adalah salah satu negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Apa iya Tahta Suci Vatikan itu adalah negara? Betul, teman-teman. Tahta Suci Vatikan adalah sebuah negara karena berdasarkan perjanjian Lateran memang diakui kedaulatannya eh, dalam wilayah khusus oleh pemerintah Italia gitu ya, dan memang telah lama Tahta Suci Vatikan mengirimkan duta ke seluruh dunia. Nah, catatan yang kedua, sebagai salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, Tahta Suci Vatikan tentu bukan satu-satunya atau bukan yang paling pertama. Ada negara-negara lain seperti Mesir, kemudian beberapa negara di Timur Tengah dan organisasi Liga Arab. Nah, memang ada beberapa perbedaan pendapat, eee, mana yang sebenarnya lebih dahulu, apakah Mesir yang mengakui kedaulatan Indonesia dan kemudian dilanjutkan dengan sebuah perjanjian persahabatan yang berujung pada hubungan diplomatik antara kedua negara, ataukah Tata Suci Vatikan? Nah, memang ini menjadi kontroversi, karena di satu sisi, pendapat dari yang mengatakan Tata Suci Vatikan sebagai negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia beranggapan bahwa Mesir pada saat itu masih di bawah protektorat Inggris, sehingga belum bisa dikatakan sebagai negara yang berdaulat, sehingga dengan demikian Tahta Suci Vatikanlah yang pertama. Tetapi pendapat lain mengatakan eh, tentu saja Mesir yang pertama karena dari segi tanggal, dari segi tahun, Mesirlah yang paling pertama. Ya, tentu kita tidak ingin terjebak pada perdebatan ini, tetapi kalau teman-teman punya pendapat, boleh nih ditulis di kolom komentar supaya kita bisa saling memperkaya diskusi kita. Nah, kembali lagi saya ingatkan, yang menjadi penting tentu bukan perdebatan mana yang pertama, tetapi bahwa ada negara-negara yang memang dengan cepat merespon kemerdekaan Republik Indonesia dan mengakuinya, di mana Tahta Suci Vatikan adalah salah satu negara pertama dan yang penting lagi negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, mari kita kembali kepada proses eh, kehadiran Delegatus Apostolik ini. Nah, ketika beliau tiba tanggal 27 Juli di Batavia tahun 1947, beberapa hari kemudian beliau menyerahkan surat apostolik yang ditandatangani Monsinyur Tardini kepada Letnan Jenderal Van Mook yang ketika itu kalau tidak salah menjadi penguasa Hindia Belanda eh, sebagai gubernur jenderal kalau nggak salah. Dan kenapa diserahkan ke beliau? Karena memang Monsinyur de Ardoa ini belum bisa menemui perwakilan dari Republik. Cukup lama memang beliau menunggu kesempatan untuk menemui perwakilan dari Republik, dan beliau pun juga memang ketika tiba sempat kasihan tinggal di hotel selama 1 bulan, lalu kemudian pindah ke kediaman Vikaris Apostolik Batavia gitu ya. Baru kemudian bisa tinggal di sebuah rumah di Koningsplein Oost, sekarang Jalan Medan Merdeka Timur.
dan yang kemudian akhirnya menjadi kediaman Duta Besar Vatikan sampai hari ini. Dalam perjalanan panjang itulah akhirnya Monsieur de Ardoa bisa bertemu dengan Presiden Soekarno yang ketika itu sudah berada di Yogyakarta. Pertemuan ini terjadi tanggal bulan Desember 1947 dan Presiden Soekarno dan Monsieur de Ardoa ini didampingi oleh Monsieur Albertus Sugio Pranoto SY, Vikaris Apostolik Semarang. Sekarang adalah Keuskupan Agung Semarang ya. Nah, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto ini juga adalah salah satu vikaris yang tadi sempat saya sebutkan menuliskan surat kepada Tahta Suci agar Tahta Suci Vatikan mengirimkan perwakilannya dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Berkaitan dengan itu, Monsinyur Sugio Pranoto juga memberikan catatan agar yang dikirimkan sebaiknya tidak berkebangsaan Belanda atau Amerika Serikat supaya tidak bias gitu ya dalam menjalankan tugas diplomatiknya. Nah, memang sampai saat itu memang belum bisa terjadi hubungan diplomatik atau usaha-usaha diplomatik antara Tahta Suci Vatikan dengan Republik Indonesia, tetapi yang sudah perlu kita ingat dan perlu kita garis bawahi adalah pengakuan itu sendiri sudah diberikan oleh Tahta Suci Vatikan. Delegatus Apostolik memang tidak memiliki fungsi diplomatik dengan otoritas sipil atau pemerintah sebuah negara, tetapi tetap diperlakukan layaknya korps diplomatik. Nah, dalam perjalanan panjang Monsieur de Ardoa ini masih berada di Indonesia sampai kemudian bahkan menghadiri proses penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat di tanggal 28 atau 29 Desember 1949 bersama dengan 10 duta besar dari negara lain. Dan proses berikutnya tidak lama setelah itu 4 Januari 1950 Tahta Suci Vatikan kemudian memberikan respon untuk melakukan pembukaan misi diplomatik yang dijawab dengan sangat positif oleh Indonesia gitu ya. Kira-kira itu teman-teman yang bisa disampaikan berkaitan dengan peran Tahta Suci Vatikan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, semoga konten kali ini bisa membuat kita bersyukur, membuat kita bangga juga bahwa Tahta Suci Vatikan memang berperan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia, dan oleh karena itu kita sebagai orang muda Katolik atau umat Katolik perlu memberikan kontribusi penuh bagi pembangunan dan keberlangsungan bangsa ini dalam proses-proses berikutnya, dalam proses-proses bernegara. Baik, mari kita bawa seluruh hal yang sudah kita dapatkan kali ini dengan memuliakan Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, dan tidak lupa juga menghidupkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa dalam podcast Peziarah berikutnya.